Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Mimin Boknime membahas cerita selanjutnya. Kisah berlanjut dengan menampilkan perkembangan sengitnya pertempuran yang terjadi di dunia matahari. Kekacauan melanda wilayah tersebut di mana para prajurit raksasa dari berbagai desa di Elbaf berkumpul untuk melancarkan serangan terhadap Imusama yang kini merasuki tubuh Gunko. Meskipun jumlah prajurit raksasa sangat banyak, Imusama dengan mudah mengalahkan mereka semua. Namun menariknya, Imusama tampak menahan diri dalam pertarungan ini. Ia tidak membunuh para raksasa tersebut karena ia memiliki rencana untuk memanfaatkan kekuatan tempur mereka di masa depan untuk kepentingan pemerintah dunia. Dalam pertempuran tersebut, Imusama mengungkapkan kekecewaannya terhadap kekuatan prajurit raksasa di era ini. Menurutnya, mereka jauh lebih lemah dibandingkan masa lalu. Ia menyalahkan Raja Harald yang dulu memerintah Elbaf dengan penuh kelembutan, menciptakan kedamaian dan memperkenalkan budaya baru yang justru melemahkan semangat juang para raksasa. Meski Raja Harald telah lama wafat, warisan budayanya masih terus terasa hingga kini, membuat para prajurit raksasa kehilangan keganasan yang dulu melegenda. Imusama mengenang masa lalu ketika prajurit raksasa Elbaf dikenal sangat kuat dan mampu mengguncang dunia dengan kehebatan mereka. Saat Imusama berbicara, cerita menampilkan kilas balik yang memperlihatkan kejayaan prajurit raksasa Elbaf di masa lalu. Panel-panel ini menggambarkan berbagai pertempuran epik dari era yang berbeda. Salah satu panel menunjukkan sebuah kapal raksasa Elbaf yang bertarung di lautan melawan banyak kapal milik manusia. Para raksasa di atas kapal tersebut dengan mudah menghancurkan armada musuh, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Panel lain menggambarkan serangan para raksasa ke sebuah negeri manusia, menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Ada pula panel yang memperlihatkan para raksasa mempertahankan Elbaf dari serangan musuh dalam jumlah besar, menunjukkan keberanian dan ketangguhan mereka. Semua peristiwa ini yang terjadi di berbagai masa memperkuat reputasi Elbaf sebagai kekuatan yang ditakuti di seluruh dunia. Namun, kini para prajurit raksasa telah kehilangan keperkasaan mereka akibat hidup dalam masa damai dan budaya baru yang dibawa oleh Raja Harald. Somers yang mendampingi Imusama setuju dengan pandangan ini. Ia juga menyalahkan Raja Harald atas kelemahan para raksasa, mengatakan bahwa raksasa sejatinya harus mengasah diri untuk menjadi petarung tangguh, bukan hidup dalam kedamaian dan belajar budaya baru. Meski begitu, Somers yakin bahwa bangsa Elbaf bisa kembali kuat jika berada di bawah kendali pemerintah dunia. Di tengah pertempuran, Imusama mulai menargetkan beberapa raksasa untuk diubah menjadi iblis menggunakan teknik Domi reversi. Dengan ini, jumlah raksasa iblis yang berada di bawah kendali Imusama di dunia matahari semakin bertambah. Bayangan mengerikan pun muncul. Jika Imusama berhasil mengubah semua raksasa, termasuk para bangsawan di dunia atas, menjadi iblis di bawah kekuasaannya, kekuatannya akan tak terbendung. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari dunia matahari, situasi di Marijois, markas pemerintah dunia, sedang tidak stabil. Pasukan revolusi di bawah pimpinan Dragon melancarkan serangan besar-besaran ke kediaman para Tenryubito. Garling bersama para ksatria suci maju ke garis depan untuk menghadapi serangan tersebut. Sementara itu, 4 Gorosei lainnya masih menunggu perkembangan situasi di dalam ruang otoritas. Namun, seorang pelayan Imusama tiba-tiba masuk untuk menyampaikan pesan penting dari Imusama. Ia memerintahkan para Gorosei untuk melindungi beberapa lokasi penting di Marijois agar tidak rusak akibat pertempuran atau jatuh ke tangan musuh. Ada 4 lokasi yang harus dijaga ketat oleh para Gorosei. Pertama, ruangan beku tempat topi jerami besar disimpan. Kedua, ruangan yang menyimpan senjata kuno. Ketiga, ruangan tempat harta nasional Marijois berada. Dan keempat, ruangan takhta kosong. Semua tempat ini sangat penting bagi Imusama, sehingga para Gorosei tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada lokasi-lokasi tersebut. Setelah menerima pesan ini, para Gorosei segera mengadakan diskusi singkat untuk membagi tugas dan bergerak meninggalkan ruang otoritas. Gorosei Nusjuro menuju ruangan beku, tempat topi jerami besar disimpan. Sebelum berjaga di depan pintu, ia masuk untuk memeriksa keadaan di dalam. Di sana, topi jerami besar masih tersimpan di tempatnya. Namun, kali ini terlihat samar-samar bahwa ruangan tersebut juga menyimpan beberapa benda misterius lainnya. Topi jerami besar bukanlah satu-satunya benda di sana, ada pula benda-benda lain yang sepertinya merupakan peninggalan Joy Boy dari masa lalu. Sayangnya, untuk saat ini, benda-benda tersebut belum diperlihatkan dengan jelas, sehingga misteri masih menyelimuti
informasi apa saja yang tersimpan di ruangan itu. Sementara itu, Gorosei Mars menuju ke sebuah ruangan besar lainnya, namun ia tidak masuk ke dalam dan langsung berjaga di depan pintu. Hal serupa dilakukan oleh Gorosei Jupiter yang menjaga ruangan misterius lain yang menyimpan senjata kuno Uranus dan harta nasional Marijois. Di Kastil Pangea ternyata banyak ruangan rahasia dan benda berharga yang hanya diketahui oleh para elit pemerintah dunia. Gorosei Warcuri di sisi lain menuju ruangan takhta kosong dan berdiri di depan tangga untuk menjaga tempat tersebut. Dengan pembagian tugas ini, para Gorosei memastikan bahwa lokasi-lokasi penting yang diperintahkan Imusama tetap aman dari kekacauan pertempuran. Sepertinya Dragon mengetahui rahasia tentang ruangan-ruangan ini. Itulah sebabnya ia secara terang-terangan melancarkan serangan ke Marijois dengan tujuan untuk menerobos masuk ke ruangan-ruangan tersebut. Selain ingin menghancurkan Marijois, Dragon juga memiliki misi untuk merebut senjata kuno Uranus, mengambil harta nasional Marijois, dan bahkan mendapatkan benda-benda peninggalan Joy Boy yang tersimpan di ruangan beku. Rencana Dragon ini menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia-rahasia pemerintah dunia, dan serangannya kali ini bukan sekadar untuk mengacaukannya, melainkan untuk mengguncang fondasi kekuasaan mereka. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan Pulau Eget. Walau pasukan evolusi melancarkan serangan besar ke Marijois, tapi tidak semua petinggi datang ke sana. Ada pula sebagian petinggi yang mendatangi Pulau Eget. Mereka adalah Lindbergh bersama dengan para wakil komandan revolusi yang terdiri dari Ahiru, Jiron, Gambo, dan juga Usiano. Tujuan kedatangan mereka ke pulau masa depan itu adalah untuk menggagalkan Vegapunk York yang ingin mengirim sebagian Mother Flame ke Marijois. Lindbergh masuk ke dalam laboratorium untuk menghentikan York, sedangkan para wakil komandan yang ikut bersamanya melawan marinir yang berjaga di luar laboratorium. Kali ini diperlihatkan Lindbergh sudah sukses menghentikan tindakan yang akan dilakukan oleh York di sana. Tadinya York akan mengirim sebagian Mother Flame ke Marijois atas perintah dari Gorosei beberapa waktu yang lalu. Untung saja Lindbergh datang tepat waktu sehingga aksi dari York itu bisa segera dihentikan. Dengan begitu, para Gorosei di Marijois pun kini tak akan bisa menggunakan Mother Flame untuk sementara waktu karena York sudah berhasil ditumbangkan sehingga Mother Flame tidak bisa dikirim. Melihat York yang gampang sekali ditumbangkan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena sejatinya York hanya seorang ilmuwan, bukan seorang petarung. Berbeda dengan Lindbergh yang merupakan ilmuwan sekaligus petarung. Tak lama berselang, para wakil komandan juga masuk ke sana yang menandakan bahwa mereka telah berhasil mengalahkan marinir yang berjaga di luar tadi. Mereka pun mulai berbincang soal serangan pasukan revolusi ke Marijois. Mereka bertanya-tanya sudah seperti apa perkembangan yang terjadi di sana. Sesuai arahan dari Dragon, bila York telah berhasil dihentikan, maka 3 wakil komandan harus segera menyusul ke Marijois. Sedangkan Lindbergh sebagai seorang ilmuwan bersama dengan 1 orang wakil komandan harus tetap berada di Pulau Eget untuk mengurusi berbagai hal yang ada di sana. Berhubung tujuan Dragon menyerang Marijois salah satunya adalah merebut senjata kuno Uranus, maka sepertinya Lindbergh juga akan segera membawa Mother Flame ke markas besar pasukan revolusi, sehingga nanti jika Dragon sudah berhasil mendapatkan senjata kuno Uranus, maka dia bisa menggunakan senjata itu dengan bahan bakar Mother Flame. Beralih ke tempat lain, Pulau Karibari yang merupakan markas Cross Guild juga disorot. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, di sana juga sedang terjadi kekacauan akibat serangan armada besar angkatan laut di bawah komando Admiral Ryukugyu. Namun pihak Cross Guild bertarung dengan sangat baik sehingga mereka mampu unggul untuk sementara ini. Salah seorang Vice Admiral pun memakai Denden Mushi untuk melaporkan keterdesakan mereka di sana, sehingga Akainu langsung mengutus Fujitora untuk membantu Ryokugyu di Pulau Karibari. Akainu ingin Ryokugyu dan semua pasukan yang ada di Pulau Karibari terus bertahan sampai Fujitora datang. Vice Admiral yang berbicara dengan Akainu itu pun berniat menyampaikan hal tersebut kepada Ryokugyu, tapi dia bingung bagaimana cara menyampaikannya. Nah, sebab sekarang ini sedang terjadi pertarungan intens antara Ryokugyu melawan Mihawk, yang mana dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati area pertarungan dari 2 monster tersebut. Seorang Vice Admiral memang tak akan bisa mendekati bahkan ikut campur dalam pertarungan level atas seperti itu. Bentrokan antara Mihawk dengan Ryokugyu menghasilkan dampak yang sangat besar sehingga sangat sulit untuk mendekati area pertarungan mereka. Kemudian bagi yang tidak ikut bertarung menerima panggilan Denden Mushi dari seorang informan Cross Guild yang merangkap sebagai angkatan laut. Informan itu melaporkan bahwa Admiral
Fujitora bersama armada besar angkatan laut sedang menuju ke sana untuk membantu Ryokugyu. Hal ini tentu mengejutkan Bugi, karena dia tahu keadaan akan merepotkan bila harus menghadapi dua admiral sekaligus. Bugi pun harus memberitahukan hal itu kepada para petinggi yang lain. Namun, daripada pergi ke tempat pertarungan Mihawk melawan Ryokugyu yang terlalu sulit untuk didekati, Bugi lebih memilih pergi menuju tempat pertarungan krokodil melawan salah satu Seraphim karena dampak dari pertarungan mereka tidak terlalu besar. Beralih ke Pulau Hachinosu, pertempuran yang melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan pasukan angkatan laut masih terus berlanjut. Kizaru yang baru tiba di sana membuat dinamika pertarungan menjadi semakin kompleks. Dia bertarung melawan beberapa aliansi bajak laut Kurohige yang masih ada di atas kapal, yang tentu bisa Kizaru menangkan dengan cukup mudah karena dia langsung melesatkan Yasakan Nino Magatama ke kapal-kapal tersebut. Setelah itu, Kizaru pun pergi ke tengah pulau, tempat di mana para kru inti Shanks dan para kru inti Kurohige sedang bertempur satu sama lain. Di sana dia mendekati Ben Beckman yang sedang bertarung melawan Kuzan. Kizaru pun berkata sangat disayangkan harus bertemu dengan Kuzan dalam posisi yang telah menjadi musuh seperti sekarang ini. Tanpa berlama-lama, Kizaru pun langsung memakai Yasakan Nino Magatama lagi untuk menghujani tembakan cahaya ke arah Kuzan dan Ben Beckman. Kizaru berada pada kubu ketiga yang mana dia memusuhi bajak laut Akagami dan juga bajak laut Kurohige. Tidak tinggal diam, Kuzan pun segera menciptakan dinding es berlapis untuk menahan serangan dari Kizaru itu. Sedangkan Ben Beckman memakai senapangnya menjadi sebuah alat pemukul. Namun kali ini dia menjadikan senapangnya menjadi alat pemukul dengan berlapis haki sehingga pemukul tersebut bisa memantulkan cahaya dari Kizaru. Setelah itu mereka pun lanjut bertarung sehingga keadaannya saat ini menjadi sebuah battle royale di mana Ben Beckman versus Kuzan versus Kizaru. Ketiganya sama-sama berdiri pada kubu yang berbeda. Secara kondisi fisik, Kizaru lebih unggul karena dia belum melawan tiba di sana dan baru bertarung sedikit sehingga tenaganya masih full dan belum ada luka sama sekali. Berbeda dengan Ben Beckman dan Kuzan yang sudah melalui berbagai hal dalam pertempuran di Pulau Hachinosu itu. Ben Beckman sudah cukup kelelahan, begitu pula dengan Kuzan. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Kuzan karena dia sudah mengalami beberapa luka. Meski begitu, Ben Beckman dan Kuzan tampak tetap bertarung dengan sangat baik sehingga battle royale yang terjadi di tempat itu berjalan dengan seru dan sengih. Semuanya menggunakan berbagai jurus yang luar biasa. Mereka harus waspada terhadap dua sisi. Ben Beckman harus waspada terhadap semua serangan dari Kuzan dan Kizaru. Kuzan harus waspada terhadap semua serangan Ben Beckman dan Kizaru. Begitu pula dengan Kizaru harus waspada terhadap serangan Kuzan dan Ben Beckman. Pertarungan antara tiga kubu ini sangat menarik untuk disaksikan. Ben Beckman pun berkata tak disangka dia akan terlibat pertarungan rumit yang melibatkan seorang admiral dan mantan admiral. Untung saja mereka berada pada kubu yang berbeda karena jika saja Kuzan dan Kizaru bekerja sama untuk melawan Ben Beckman, dirinya pasti akan kewalahan karena sangat sulit untuk menghadapi dua admiral sekaligus. Kuzan pun berkata dia saat ini bukan admiral lagi, jadi jangan sebut-sebut nama admiral untuk menunjuk statusnya sekarang. Dia tidak ada sangkut mautnya lagi dengan pihak angkatan laut. Kizaru pun menanggapi dengan bilang dia sangat setuju. Dia juga tidak mau bekerja sama dengan seorang pengkhianat. Nah, tugas Kizaru di sini adalah untuk melawan dan meringkus semua bajak laut yang ada di Pulau Hachinosu, yang mana berarti Kuzan juga merupakan salah satunya. Ben Beckman pun tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu keadaan akan menjadi lebih mudah. Dia akan menyerang siapapun yang celahnya sedang terbuka. Mau itu Kuzan dulu ataupun Kizaru dulu, yang mana saja tidak penting. Yang penting dua-duanya harus segera dia tumbangkan. Ben Beckman pun menembakkan ke arah keduanya dengan peluru berlapis haki yang sangat kuat. Kuzan menahannya dengan es yang sangat besar, sedangkan Kizaru menghindarinya dengan sangat cepat dengan kecepatan cahaya. Kizaru pun mulai membuat banyak klon cahaya lagi untuk mengepung Ben Beckman dan Kuzan. Kuzan menyerang para klon cahaya Kizaru itu dengan teknik es miliknya, sedangkan Ben Beckman menggunakan Haoshoku hakinya untuk melenyapkan banyak klon cahaya Kizaru. Kizaru pun terkejut dan tak menyangka bahwa Ben Beckman memiliki Haoshoku haki. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1151. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.